kembali lagi bersama saya, Grace, di Immanuel Podcast. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi bersama saya Grace di Immanuel Podcast. Kayaknya udah lama nih, 1 bulan sudah kita nggak tayangin nih podcast Immanuel karena banyak banget aktivitas di rumah sakit tentang vaksinasi, percepatan supaya timbul herd immunity. Makanya episode yang lalu juga tentang vaksinasi COVID-19. Kita saat ini nggak bicara lagi tentang COVID ataupun pandemi ataupun vaksin, tapi mau bicarain tentang keadaan atau sakit atau keluhan yang sering kita alami sebagai manusia. Yang ada COVID tetap ada aja terus. Namanya nyeri kepala atau headache atau jangar bahasa Sundanya. Ya, yang mungkin di masa pandemi ini mungkin makin bertambah. Seringkali kita anggap itu biasa saja, namanya juga sakit kepala. Obatnya banyak, di warung ada, tinggal makan gitu aja, minum penyereda nyeri, mungkin tidur sebentar, terus udahnya hilang, atau berkurang, lanjut lagi. Atau kadang-kadang bilang bahwa sakit kepala itu perlu obat darah tinggi, minum obat darah tinggi, mungkin jadi hilang, mungkin itu benar hilang, atau sugesti, nggak tahu. Nah, tapi kita kayaknya perlu concern soal ini supaya kita tidak kecolongan kalau ada masalah yang memang serius. Oleh karena itu, Grace saat ini datengin ahlinya di Rumah Sakit Immanuel. Beliau adalah dokter senior, benar-benar panutan, guru kita semua, dan walaupun senior, dia nggak pernah galak sama saya kalau jaga. Dia adalah Dokter Oki Haryanto ya dok, spesialis saraf. Halo Dokter Oki, sehat dok? Sehat, terima kasih Grace. Ini luar biasa, dokter adalah dokter yang walaupun memang sorry ya dokter, geriatri, lansia, sudah tua, tapi kalau misalnya di konsul suaranya sama, semantap ini. Gitu, jam berapapun ini, dari pagi, malam, subuh, tengah malam, pokoknya gampang banget dihubungi dan semantap ini. Gimana kita nggak dokter juniornya, mungkin sejawatnya atau mungkin pasiennya pasti percaya dong. Dok, kita ngomongin tentang sakit kepala nih dok. Sebenarnya pengertiannya dok, nyeri kepala itu apa dok? Karena kan banyak juga ya dok jenis-jenisnya gitu. Sebenarnya gimana sih dok pengertian nyeri kepala yang benar ini secara ilmu saraf atau ilmu neurologi ini dok? Ya, sebetulnya sih pengertiannya sederhana saja, Grace ya. Iya. Jadi yang disebut sakit kepala, ya semua rasa nyeri yang terdapat di kepala. Ya, masalahnya itu kan kepala banyak organ-organ lain ya, ada mata, ada hidung, ada telinga. Iya. Ya itu semua kita sebut nyeri kepala gitu. Dan seperti Grace bilang ya, nyeri kepala itu ya umum ya, semua orang juga seumur hidup mah pernah sakit kepala. Ya, dan memang sebagian besar pasien saya juga datang sudah berobat, makan obat-obat warung ya, Oskadon, Poldanmik dan segala macam. Ya, biasanya mereka sembuh gitu. Nah, biasanya kalau sudah nggak sembuh baru datang ke praktek dokter saraf gitu. Ya. Jadi saya kira sederhana aja ya, semua nyeri di kepala kita sebut sakit kepala. Batasannya apa nih kepala dok? Segini? Dari ya sebetulnya kalau disebut kepala tentu dari kepala dan di atas leher. Oh, di atas leher ya dok. Ini semua ya dok? Cuma masalahnya ialah kadang-kadang kalau berat itu sakit bisa sampai di leher, sampai di bahu gitu. Mungkin satu penyakit yang sama. Oh. Tapi jadi melibatkan kepala, leher, bahu ya? Padahal sebenarnya sumbernya sama ya dok? Mungkin sama. Dok, apakah ada jenis-jenisnya dok sakit kepala? Soalnya kan obatnya juga banyak ya dok. Nah, jenis-jenis sakit kepala tuh apa aja dok?
Enggak, sebetulnya yang paling penting itu kita biasa membedakan sakit kepala itu adalah primer. Oh. Ya, kalau primer itu jadi sakit kepala yang biasa kita alami. Ya, biasanya kita bilang entah migrain, entah nyeri kepala tipe tegang, ya. Iya. Tetapi ada juga yang sekunder. Dan kalau jadi istilah sekunder itu berarti bahwa sakit kepala itu hanya gejala dari penyakit lain. Ya, misalnya kita batuk, pilek, demam, flu, itu kan ada sakit kepala. Justru kita obatin adalah penyebabnya dulu. Kalau batuk pileknya hilang, biasanya sakit kepala juga hilang. Jadi yang paling penting itu membedakan dulu apakah itu primer atau itu sekunder. Jadi kalau sekunder ya cari penyebabnya, baru kalau penyebabnya sembuh, otomatis sakit kepala juga hilang. Jadi sakit kepala ada primer, ada sekunder. Primer tadi dokter bilang ada migrain, Dok. Ya, ada juga yang tipe tegang itu tadi dokter bilang. Terus ada sekunder yang bisa. Iya, Dok. Nah, gimana, Dok, dengan vertigo, Dok? Atau bilangnya muter, atau melayang, atau seperti mau jatuh. Itu apakah sakit kepala, Dok? Nah, itu dia. Itu bedanya, kita sering ya. Jadi saya datang pasien dengan keluhan pusing. Nah, itu kita harus tanya. Ada orang bilang pusing itu muter. Ya, kalau muter itu istilah kedokterannya vertigo. Ya, ada bilang sakit kepala. Kalau sakit kepala istilahnya itu sefalgia, nyeri kepala lah kita bilangnya. Nah, kalau orang Sunda mah nggak bisa salah lagi lah, jangar. Seperti Anda bilang jangar, itu sakit kepala. Tapi kalau pasien datang dengan keluhan pusing, kita harus tanya, Ibu, yang Ibu rasakan itu apa? Kepala rasanya muter atau sakit kepala? Itu dua penyakit yang berbeda, diagnosa berbeda, pengobatan juga berbeda. Jadi pastikan dulu apa yang dirasakan oleh pasien. Luar biasa, menarik ini. Kalau pusing justru malah curiga ya, Dok ya? Ya, pusing ini sakit. Betul. Atau tadi yang perasaan muter itu. Iya, kalau kita istilahnya vertigo. Iya. Nah, jadi kalau datang ke dokter, dokter pasti gali lebih dalam ini ya soal yang pusing. Sebetulnya ini. Apa yang dirasakan gitu. Iya, harus jelas. Jadi mungkin lewat podcast ini bisa pasien juga akan datang tuh udah ingat-ingat lagi waktu itu saya gimana ya sakitnya, pernah gimana akan disampaikan ke dokternya ya. Nah, Dok, apa aja sih yang harus diwaspadai, Dok, dari sakit kepala, nyeri kepala atau pusing ini atau vertigo ini apapun, apa sih kita itu harus waspada gitu, Dok, bahwa ini benar-benar memang serius gitu, Dok. Nah, jadi kita batasin aja dengan sakit kepala ya. Iya, Dok. Tidak termasuk vertigo karena itu dua penyakit yang berbeda. Oh, iya, Dokter. Jadi pada sakit kepala yang paling penting itu ialah kalau kejadiannya akut atau istilah kita bilang ya gampangnya tiba-tiba. Ya. Mendadak. Ya, mendadak. Ujuk-ujuk. Jadi seseorang yang lagi sehat-sehat tiba-tiba sakit kepala, apalagi dan itu sakit kepalanya bisa hebat sekali. Ya, maka yang harus kita pikirkan tentu ada kelainan di otak. Ya, biasanya perdarahan otak ya, istilah kedokterannya ya stroke gitu. Iya. Itu bisa mendadak sekali. Orang lagi main bulu tangkis, main tenis, lagi lari atau bangun tidur tiba-tiba sakit kepala hebat. Biasanya itu yang harus kita curigai penyakit yang berbahaya. Ya. Nah, jadi akut ya. Sedangkan yang berangsur-angsur tentu kita pikirkan kalau sakit kepala itu dengan segala macam obat tidak hilang-hilang malah bertambah berat. Nah, itu kita harus hati-hati, jangan-jangan penyebab sakit kepalanya tidak sederhana. Ya. Kemudian juga ya sakit kepala yang bertambah berat istilahnya progresif dan disertai dengan kelainan-kelainan syaraf. Ya. Jadi misalnya pasien itu datang sakit kepala udah 3 bulan ya, tapi sejak 2-3 bulan lalu, 2 bulan lalu jadi susah berjalan ya, susah tangannya lumpuh ya. Kadang-kadang juga matanya jadi tidak jelas penglihatannya ya, penglihatan ganda. Atau kadang-kadang ada pasien justru datang dengan keluhan seperti orang sakit jiwa, bisa aja. Ya, jadi orang yang tadinya baik-baik jadi emosional, ya, atau orang yang biasanya normal-normal tiba-tiba merasa ada halusinasi, ya, jadi melihat segala, mendengar, melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada.
Ya, jadi kalau ada kelainan sakit kepala disertai dengan itu, ya kita harus hati-hati. Ya. Juga kalau ada muntah-muntah. Nah, ini dia. Ya, kalau ada muntah-muntah bukan biasanya, kita harus pikirkan ada kemungkinan ada penyebab di otak begitu, bukan sekedar sakit kepala biasa. Justru kalau yang sakit kepala yang tadi ya dok ya, jadi yang tadi penyebabnya di otak itu bukan biasa ya dok ya, harus segera konsultasi ke dokter ya dok. Tadi menarik yang disampaikan dokter. Jadi tadi kita harus waspada, kenali jenis sakit kepalanya dari waktu ya dok, time frame-nya tadi. Akut atau berangsur-angsur jadi lama, jadi ada bertahap. Jadi kalau sifatnya mendadak tadi, itu pasti juga nggak biasa. Berarti saya anggap itu harus segera ke fasilitas kesehatan ya dok? Iya, harus. Kalau dia mendadak, apalagi disertai dengan muntah-muntah, kemudian tidak sadar, kemungkinan itu suatu stroke. Oh, malah mungkin itu stroke ya dok, dan itu harus cepat ya dok ya kalau stroke ya, karena ada seperti golden periodnya seperti itu ya dok ya, takutnya tambah kerusakan sarafnya lebih berat nantinya ya dok ya. Nah, tadi yang berangsur-angsur juga, tadi dokter bilang ada serius juga yang berangsur-angsur, yang tidak biasa, maksudnya apa dok? Ya, jadi kalau berangsur-angsur kemudian sakit kepalanya bertambah hebat. Iya dok. Ya, jadi mestinya tadinya orang masih bisa bekerja biasa, sekalipun sakit kepala makin lama makin berat sehingga dia tidak dapat bekerja, apalagi disertai dengan tadi kelumpuhan kelainan saraf ya, entah kelumpuhan, perubahan tingkah laku dan segala macam. Nah, kemudian juga mungkin yang harus dipikirkan ialah kalau ada muntah-muntah ya. Jadi sekalipun istilahnya berangsur-angsur, tapi kalau disertai dengan muntah, yang mula-mulanya tidak ada muntah, sekarang jadi muntah, ya hati-hati juga gitu. Segera ke rumah sakit ya dok ya, itu tampaknya. Jadi mungkin yang berangsur-angsur yang masih ada tempat untuk tadi ya dok ya, obat mengatasi nyerinya gitu. Apa gimana dok? Bagaimana sih dok kalau kita mengalami nyeri kepala, apa yang harus kita lakukan awal-awal dok? Ya, jadi begini. Ya, jadi kalau jelas ya, kalau sudah akut kita harus hati-hati, tapi kalau berangsur-angsur, atau bukan berangsur-angsur lah, kalau dia berlangsung lama tetapi tidak bertambah berat, mungkin itu nyeri kepala biasa. Ya, memang betul seperti Grace bilang, ya makan obat yang biasa aja dulu, ya yang ada di toko-toko obat atau ada di warung, asal dilihat obatnya ditulis ada registrasi dari BPOM, itu berarti obat itu obat aman, karena memang dijual secara umum, obat itu aman gitu. Kalau dia sembuh dengan itu ya silahkan teruskan aja. Ya cuman kadang-kadang kan orang jadi penasaran juga, ini bolak-balik sakit kepala, jangan-jangan ada sesuatu di kepala saya. Nah, dalam hal itu ya boleh aja lah konsul ke kita. Ya, tetapi selama ini sih pengalaman saya kalau orang itu makan obat-obat yang seperti itu biasa istilahnya kan paracetamol. Itu adalah obat yang aman. Paracetamol, obat nyeri paling aman ya. Aman. Ya, tapi juga obat ringan gitu ya. Jadi itu sebabnya itu boleh diminum, dibeli secara bebas. Nah, kalau dengan obat itu tidak hilang, tadi saya bilang ya kita pikirkan penyakit yang lain. Nah, siapa tahu maksudnya Sobat Immanuel kalau mengalami tadi yang diceritakan dan dijelaskan oleh Dokter Oki, luar biasa, ini mungkin Anda pengen konsultasi lebih jauh dok, kira-kira kapan nih dok, Dokter Oki bisa ditemui? Oh, kalau saya sih di Rumah Sakit Immanuel ya setiap hari kecuali Sabtu. Jadi luar biasa dokter, setiap hari di zaman pandemi ini pun dok, Senin sampai Jumat dokter, rajin sekali, luar biasa pelayanan dan pengabdiannya. Kapan aja nih dok jam dari polinya? Ya kalau di poli jam 11. Jam 11. Sampai jam 12 atau jam 1 lah tergantung jumlah pasien. Ya. Senin sampai Jumat mulai dari jam 11 sampai jam 1 siang. Iya. Oke dokter, ada closing statement nih dok dari neurologis kita Rumah Sakit Immanuel, gimana dok? Enggak, tadi justru yang paling pertama Grace bicara ya, ini yang paling penting justru ya, bahwa orang sering menghubungkan sakit kepala dengan hipertensi. Ya, jadi saya tekankan di sini sakit kepala tidak ada hubungannya dengan hipertensi. Ya, sering terjadi itu hipertensi itu kalau kronis, maksudnya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu orang tidak akan sakit kepala. Justru ini adalah kesalahan yang fatal.
Ya, orang tekanan darah tinggi itu kan saya pernah dengar dulu bekas Menteri Kesehatan ngomong bahwa itu adalah the silent killer. Iya, betul. Hipertensi tidak memberikan gejala apa-apa, termasuk sakit kepala. Jadi kalau orang sakit kepala dengan darah tinggi itu mah suatu kebetulan aja. Jadi bisa aja obatnya darah tingginya saya berikan, obat sakit kepalanya saya berikan, Iya. tekanan darah turun, sakit kepala hilang. Iya. Tetapi orangnya pikir sakit kepala hilang berarti tekanan darah saya turun. Ya, jadi akibatnya obat hipertensinya tidak dimakan lagi atau dia tidak pernah kontrol lagi karena sakit kepala saya sudah hilang. Berarti hipertensi saya juga sudah sembuh gitu. Nah, akibatnya ya fatal. Ya, dalam beberapa tahun dia akan kena stroke atau gagal ginjal atau serangan jantung, itu aja. Jadi mungkin topik kita selanjutnya ya dokter. Tadi hipertensi, ada vertigo. Terima kasih dokter memberikan inspirasi, benar-benar panutan. Oke, sekian dulu ya dokter. Terima kasih penjelasannya luar biasa tentang nyeri kepala. Dan pasti Sobat Immanuel juga mendapatkan manfaat lewat podcast kali ini. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya.